Jadi menarik ya, kalau kita perhatikan kembali setelah yang terjadi di daerah Hutan Kayu, Bom Buku, di mana publik yang menjadi korban, begitu kan, yang menjadi sasaran, kali ini kembali ke kantor kepolisian. Sehingga ada teori yang mengatakan, wah ini sebenarnya kelompok lama lagi nih, karena sudah benar tracknya, yaitu lama-lama negara kan, begitu kan ya. Tapi kalau kita perhatikan dalam beberapa case terakhir kan semua ini kan lokal sekali ya Pak. Betul. Apa tadi yang saya tanyakan, apakah ada kelompok baru atau sebenarnya ini kelompok-kelompok kecil yang berjalan sendiri Pak? Begini, serangan terhadap kantor polisi itu bisa sebutnya sebagai suatu instrumen. Mereka instrumen pengadilan. Jadi terorisme itu sering membahasakan dirinya, saya adalah instrumen pengadilan, penghukuman. Kita melihat polisi diserang itu ada dua. Yang pertama, polisi itu dianggap mengganggu mereka, musuh mereka. Yang kedua, orang mau mati bom bunuh diri itu mesti ada suatu alasan yang kuat. Saya kok melihat ya, kenapa mereka mau mati di situ? Kenapa kok mereka hanya mau nyerang polisi, kok mereka mau mati? Ada suatu keyakinan di situ. Sekarang kita kan tahu ada seorang tokoh yang sedang tersangka teroris, Ustadz Abu Bakar Basir, kan sekarang sudah diadili nih terkait dengan Aceh katanya. Nah ini bukan tidak mungkin ada anak-anak muda. Ini sekarang terorisme ini yang dibina anak-anak muda ini. Kalau kita lihat di Sukoharjo, di Klaten itu semua muda-muda, anak-anak kelas SMA. Ini kalau nggak salah umurnya sekitar 25 tahun kalau menurut Kabin kemarin, sekitar 25 tahun. Mereka itu didoktrin bahwa pimpinannya itu sekarang sedang susah, sedang disiksa, sehingga mereka kalau membela pimpinannya, mereka akan menjadi seorang pahlawan, mereka akan mati syahid. Jadi bisa saja ke situ juga larinya. Jadi bisa saja. Jadi ini yang kedua, saya mencoba mengkaitkan, ini ada kaitannya, kalau kita sebut berkolaborasi begitu ya, antara kemarin yang menciptakan kondisi keresahan masyarakat. Saya mengatakan bom buku yang kemarin adalah suatu upaya untuk mendelegitimasi pemerintah. Kenapa? Kepercayaan terhadap pemerintah dari rakyat itu turun, menurunkan derajat. Pasti ya. Jadi makin diturunkan derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini suatu upaya. Ini berkait dengan yang saya sebut tadi, insurgensi, kaitannya itu di situ. Makanya terlalu jauh, tapi saya membacanya begitu. Walaupun tidak belum dibuktikan secara hukum. Jadi kita serahkan kepada Polri kemana arahnya itu. Pak Prayitno, kalau melihat ini, tapi efeknya peristiwa ini terjadi, apakah nanti akan ada sepertinya mengadu domba ya antara institusi Polri, tokoh agama, masyarakat, pemerintah? Ya memang ke situ. Sekarang bangsa Indonesia ini tanpa sadar itu kita ada adu domba. Kita berangkatkan negara kita ini kan berangkat dari 4 pilar yang saya belut tadi. Ya toh, 4 pilar, ada Undang-Undang 45, NKRI, itu diintegrasi. Kita coba disintegrasi. Disintegrasi ini bukan pecah wilayah, bukan, tapi disintegrasi pikiran kita. Kita nggak sadar, disintegrasi, dipecah-pecah, seperti Anda bilang tadi itu. Bisa saja ini terjadi suatu upaya mengadu domba. Memang diadu domba. Sekarang kita lihat, ini kemarin coba mereka mengadu domba TNI. Antara purnawirawan, ini diadu, dengan ini diadu. Semua itu diadu-adu, sehingga mereka saling pecah-pecah. Kalau persatuan integrasi itu menjadi disintegrasi, cara berpikir kita masing-masing satu ke kanan, satu ke kiri lah. Terus bagaimana nasib bangsa kita? Baik. Pak Prait, bagaimana dengan hubungannya dengan Umar Pateh sendiri? Apakah ada hubungan dengan penangkapan Umar Pateh di Pakistan? Saya sampai sini belum tahu ya seberapa jauh kaitan itu. Tapi bisa saja juga ini terorisme itu adalah suatu tindakan untuk meninggalkan pesan. Jadi message-nya itu ada. Kalau yang diserang ini, message-nya ini. Diserang ini, message-nya ini. Diserang ini, message-nya ini. Jadi bisa saja mereka menyerang untuk menunjukkan, ini loh saya eksistensi saya masih ada. Itu seperti gitu. Jadi bisa juga untuk kesetiaan.
itu menunjukkan kesetiaan. Pimpinannya ditangkap, pimpinannya di ini, kesetiaan. Ya, seperti itu bisa saja. Pak Praitno, kalau melihat kasus bom-boman ini sudah banyak terjadi ya, mungkin yang pemirsa pengen tahu di rumah sebenarnya bagaimana sih kinerja dari intelijen kita sampai bisa terjadi lagi-lagi terjadi. Koordinasinya dengan Polri seperti apa sih Pak? Oh, kalau masalah intelijen saya angkat tangan jempol lah, bagus. Jadi baik BIN maupun intelijen kepolisian Densus, kita melihat selama ini, kita lihat aja peristiwa semua pelaku mulai bom 2002 itu semua bisa di. Sekarang pihak Polri itu, pihak intelijen itu mampu menekan ancaman. Artinya apa? Di Bali bom 2002 itu bomnya besar. Di JW Marriott bomnya besar yang pertama. Kedutaan besar Australia besar. Setelah itu dilakukan penekanan oleh aparat keamanan, oleh intelligence. Mereka dikurangi ruang gerak, dikurangi kemungkinan dukungan dana, kemudian bahan-bahan pembuat bom. Nah sekarang kita lihat, ancaman-ancaman bom yang muncul itu hanya ancaman-ancaman kecil-kecil. Oke. Sampai terakhir semua kecil. Beda sama dulu. Betapa kehancuran sebuah bom seberat 1,5 ton gitu. Itu kan. Nah sekarang tidak. Itu kalau kita bilang tidak berhasil. Jadi keberhasilan hanya yang saya bilang tadi. Terorisme itu cabang daripada intelligence. Mereka pun juga ahli intelijen, mereka pun paham intelijen. Oleh karena itu, untuk melakukan counter intelligence itu tidak sesederhana seperti yang kita pikirkan. Memang sekarang di BNPT itu kan dibentuk BNPT nih, Badan Nasional Penanggulangan Teror. Itu di situ akan dilakukan pemikiran strategis untuk menyelesaikan masalah-masalah terorisme itu dengan yang disebut deradikalisasi. Kenapa? Terorisme itu menyangkut hati orang. Jadi tidak bisa sebuah terorisme itu ditindes saja, diserang, ditembak itu nggak menyelesaikan persoalan. Gitu. Dia juga harus masuk lewat jalan di luar fisik. Jadi menyelesaikannya itu kalau pohon ada cabang-cabangnya, dipotong cabang ranting, itu suatu saat dia akan tumbuh kembali. Tapi justru yang akar permasalahan ini yang harus diselesaikan. Kita sudah pada tahap itu. Dan sekarang sedang diupayakan itu. Sekarang justru BNPT kan baru nih, baru yang boleh dikata ini suatu badan strategis. Ya alhamdulillah saya masuk di situ sebagai salah satu anggota kelompok ahli. Oke, jadi apakah memang yang terjadi kemarin itu memang bagian dari kelompok besar ini atau masih pekerjaan para kelompok kecil nih? Yang saya bilang tadi, ini sebetulnya kelompok mereka itu kelompok kecil. Kalau lihat model bomnya itu, ini bom lama lah. Bom sederhana ya. Sederhana. Boleh dikatakan tidak terlalu mematikan. Dia melukai orang pakai paku, ada gotri. Ini kan model lama kan selalu bomnya seperti gitu. Jadi ini kenapa? Karena mereka punya keterbatasan juga. Tapi ya itu bukan tidak mungkin. Ini efek psikologisnya akan besar. Buktinya apa? Bom buku yang kemarin itu kan bener, enggak ada bener. Banyak kan tidak bohong. Tapi masyarakat kan dibuat rasa khawatir terus kan. Nah kita hidup di sebuah negara yang penuh dengan rasa kekhawatiran kan nggak enak. Iya benar sekali. Bagus ya. Kita akan melihat ya perkembangan terkini dari Cirebon, tapi kita akan menelpon ya reporter di sana, ada Pramita Andini. Halo Pramita. Iya, selamat pagi Pramita. Iya. Ya, Dini. Ya, Pramita Andini di sini Caca. Saya mau bertanya, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Caca, hingga saat ini di Polresta Cirebon Kota masih terus dilakukan penjagaan oleh tim gegana serta dari Densus 88. Kemudian juga ada tim dari Inafis Polda Jabar yang kemarin memang melakukan identifikasi awal di tempat kejadian perkara. Hal ini perlu dilakukan untuk menemukan bukti-bukti baru terkait dengan ledakan bom yang terjadi kemarin. Sementara itu, Polres Cirebon Kota hingga saat ini juga masih tertutup untuk umum dan dikelilingi dengan polis lain, sehingga kami
para wartawan serta juga warga tidak diperbolehkan masuk ke dalam lingkungan Polres Cirebon Kota, dan kami hanya dapat memantau dari luar. Dan selain itu Caca dan Bagus juga ada perkembangan tentang jumlah korban, di mana kemarin tepatnya tadi